Hai semuanya, selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Legina Krisia. Saya berasal dari SMA Pangudi Luhur Benarus, Kota Delta Mas. Sekarang saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Analisis Faktor Cahaya dan Bubuk Cangkang Telur sebagai vitamin tambahan dalam pertumbuhan kacang hijau. Mari kita mulai. Yang pertama adalah abstrak. Jadi dalam proyek ini saya ingin mengetahui adakah manfaat dan faktor cangkang telur dalam pertumbuhan ini serta faktor cahaya dalam menanam kacang hijau. Kemudian saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama adalah, adakah faktor cahaya matahari dalam proses menanam kacang hijau, serta bagaimanakah hasil analisis manfaat dan penggunaan bubuk cangkang telur sebagai vitamin tambahan dalam menanam kacang hijau. Kemudian metodologi yang saya gunakan adalah, pertama-tama saya menumbuk cangkang telur yang sudah bersih hingga halus. Kemudian saya menggunakan 4 wadah plastik bersih dan meletakkan tisu secukupnya di setiap wadah. Kemudian saya meletakkan 2 hingga 4 biji kacang hijau. Kemudian 2 di antara sampel tersebut saya taburi bubuk cangkang telur secara merata selama 3 hari sekali, dan keempat sampelnya saya siram setiap hari. Kemudian bisa kita lihat di tabel ini bahwa di hari pertama keempat sampel baru saya ditanam dan mulai tumbuh di hari kedua. Namun bisa kita lihat terdapat perbedaan yang sangat signifikan di hari ketujuh, di mana sampel A yang berada di tempat terang dan mendapatkan vitamin tambahan naik hingga 2,9 cm jauh dibandingkan ketiga sampel lainnya. Kemudian bisa kita bandingkan pula melalui grafik ini. Bisa kita lihat grafik A dan grafik B dan D sangat jauh berbeda, yang dimana kita ketahui sampel B dan D keduanya tidak mendapatkan bubuk cangkang telur namun berada di pencahayaan yang beda. Dari kedua itu kita bisa mengetahui bahwa memang bubuk cangkang telur ini memiliki kandungan yang menjadi faktor dalam pertumbuhan ini. Hal ini didasari oleh cangkang telur yang memang memiliki dan mengandung kalsium dan protein yang tinggi, sehingga protein itulah yang memegang faktor terbesar dalam pertumbuhan ini. Seperti yang kita tahu, cahaya memang juga memiliki manfaatnya, namun tanpa kita sadari bahwa setiap tumbuhan juga memiliki intensitas cahaya yang masing-masing dibutuhkan pun berbeda. Sama halnya dengan tumbuhan lain, kacang hijau ini hanya membutuhkan 45% intensitas cahaya, yang dimana dalam penelitian ini saya memberikan 100% intensitas cahaya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa besar atau sedikitnya intensitas cahaya ini dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan sebuah tumbuhan. Apakah ada dampak jika diterapkan di masyarakat? Tentu ada 3 poin yang saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah kita dapat mengurangi limbah rumah tangga, yaitu cangkang telur. Karena cangkang telur ini merupakan limbah rumah tangga yang biasa kita temukan sehari-hari dan terbuang begitu saja. Padahal cangkang telur memang memiliki banyak sekali manfaat lainnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas di kala pandemi, dan ketiga adalah menambahkan informasi baru dengan kegiatan yang tidak membosankan untuk anak-anak. Itu saja penjelasan saya mengenai proyek hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.